Konflik di Laut Cina Selatan kembali memanas, dan kali ini sorotan tertuju pada insiden yang melibatkan Filipina dan China. Kepala militer Filipina secara terbuka menuntut agar China mengembalikan senapan serta peralatan lain yang disita oleh penjaga pantai China di sebuah terumbu yang disengketakan. Ia juga menuntut kompensasi atas kerusakan kapal dalam insiden yang disebutnya sebagai aksi pembajakan. Kapal Filipina disemprot water cannon, dihalangi dan ditekan secara fisik tanpa satupun tembakan dilepaskan. Namun di saat yang sama, publik bertanya-tanya, mengapa China terlihat jauh lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan Indonesia? Padahal Filipina dan Indonesia sama-sama negara ASEAN, sama-sama berada di kawasan Laut Cina Selatan, dan sama-sama bersinggungan dengan klaim sepihak Beijing. Jawabannya bukan karena China tiba-tiba menjadi lebih baik, lebih sopan atau lebih menghormati hukum internasional. Jawabannya jauh lebih dingin, lebih rasional, dan sangat khas logika geopolitik. Di dunia ini yang dihormati bukan suara paling keras, melainkan kekuatan yang paling konsisten. China tidak bergerak dengan emosi, mereka bergerak dengan kalkulasi. Laut Cina Selatan bagi Beijing bukan sekedar wilayah sengketa, melainkan arena strategis jangka panjang. Perang terbuka terlalu mahal, terlalu beresiko, dan terlalu sulit dikendalikan. Karena itu, China tidak bermain di level perang, tetapi juga tidak memilih damai sepenuhnya. Yang mereka mainkan adalah tekanan pelan, berulang, dan terus-menerus. Inilah yang dikenal sebagai Gray Zone Tactics, strategi abu-abu yang berada di antara konflik bersenjata dan diplomasi damai. Dalam strategi ini tidak ada deklarasi perang, tidak ada tembakan senjata, tetapi tekanan nyata dirasakan setiap hari oleh negara yang dihadapi. Kapal penjaga pantai dikerahkan ke wilayah sengketa, nelayan dikawal masuk ke zona yang dipersengketakan, aktivitas survei migas negara lain diganggu, kapal suplai dihalangi. Dalam beberapa kasus, kapal disemprot water cannon atau ditabrak secara terbatas. Semua dilakukan dengan satu tujuan utama, yaitu menguji batas. China ingin tahu sejauh mana sebuah negara akan bertahan, seberapa cepat mereka bereaksi, dan seberapa besar biaya politik serta militer yang harus ditanggung jika tekanan dilanjutkan. Ini bukan soal emosi atau kemarahan, ini soal tabel perhitungan. Dalam logika China, setiap negara adalah variabel. Mereka dinilai satu persatu. Seberapa kuat militernya di lapangan, bukan di atas kertas. Seberapa besar ketergantungan ekonominya pada China, seberapa stabil kondisi politik dalam negerinya, dan yang paling penting, seberapa konsisten responsnya ketika tekanan datang. Dari sinilah muncul pola yang sering luput dari perhatian publik. China cenderung lebih agresif terhadap negara yang keras bersuara di media internasional, tetapi respons nyatanya di lapangan tidak konsisten. Tekanan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal psikologi dan daya tahan politik. Jika sebuah negara mundur, diam terlalu lama, atau hanya melayangkan protes diplomatik tanpa kehadiran nyata di laut, China membaca itu sebagai sinyal. Bukan berarti negara tersebut sepenuhnya lemah, tetapi cukup lemah untuk ditekan lebih jauh. Dan dalam strategi abu-abu, tekanan tidak pernah berhenti pada satu insiden. Ia diulang lagi dan lagi, sampai negara tersebut lelah, terbiasa, dan akhirnya menganggap pelanggaran itu sebagai sesuatu yang normal. Normalisasi pelanggaran inilah kemenangan sejati dalam strategi Gray Zone. Sebaliknya, negara yang merespons cepat, rutin, dan tanpa drama justru menciptakan masalah bagi China. Bukan karena China takut perang, tetapi karena biaya politik dan militernya menjadi tidak sepadan. Setiap kali masuk, mereka harus menghadapi respons yang sama. Tidak ada kejutan, tidak ada kelonggaran, dan tidak ada keuntungan tambahan. Dalam logika strategis, ini membuat tekanan menjadi tidak efisien. Di titik inilah Laut Cina Selatan bukan lagi sekedar peta sengketa, melainkan papan catur geopolitik. Dan China tidak memperlakukan semua bidak dengan cara yang sama. Mereka memilih, mereka menunggu reaksi. Dan dari sanalah kita mulai memahami mengapa perlakuan China terhadap negara-negara ASEAN bisa sangat berbeda. Meski sering dibicarakan sebagai satu blok, di mata China, ASEAN bukanlah satu kesatuan yang solid. China tidak melihat 10 negara yang bergerak bersama, melainkan 10 variabel yang berdiri sendiri, masing-masing dengan kekuatan, kepentingan, dan kerentanannya sendiri. Filipina adalah contoh paling jelas dari pola ini. Secara politik, Filipina sangat vokal.
Pernyataan keras sering dilontarkan ke media internasional. Dukungan Amerika Serikat kerap disorot sebagai tameng strategis. Namun di lapangan, kemampuan mempertahankan wilayah maritimnya masih terbatas. Kombinasi antara suara keras dan daya tahan rendah inilah yang justru berbahaya. Bagi China, ini adalah target ideal. Tekanan dapat dilakukan dengan resiko relatif rendah, sementara pesan kekuasaan bisa disampaikan dengan sangat jelas. Insiden water cannon dan penghadangan kapal suplai bukan kebetulan. Itu adalah pesan langsung bahwa China bisa mengendalikan situasi tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Vietnam memilih jalur yang hampir berlawanan. Negara ini jarang membuat kegaduhan di media internasional. Pernyataannya cenderung datar dan minim drama. Namun di balik itu, Vietnam konsisten membangun kekuatan militernya, terutama di sektor laut dan pertahanan pesisir. Kapal selam, rudal pantai, dan kesiapan tempur terus diperkuat. Vietnam belajar dari sejarah panjang konflik dengan China. Mereka memahami bahwa ketegasan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata. Hasilnya terlihat jelas. China tetap menekan Vietnam, tetapi jauh lebih berhati-hati. Tidak ada aksi terbuka yang terlalu mencolok karena risikonya lebih mahal. Malaysia dan Brunei berada di posisi yang lebih kompleks. Kedua negara ini memiliki kepentingan ekonomi besar di Laut Cina Selatan, terutama di sektor migas. Namun pada saat yang sama, ketergantungan ekonomi terhadap China membuat pendekatan mereka cenderung senyap. Tidak ada perlawanan terbuka, tetapi juga tidak ada konfrontasi langsung. China membaca ini sebagai sinyal kehati-hatian. Tekanan dilakukan perlahan, tanpa eskalasi besar, cukup untuk menjaga posisi tawar tanpa memicu konflik terbuka. Dari semua contoh ini, satu pola menjadi semakin jelas. China tidak menekan karena emosi atau dendam politik. Mereka menekan berdasarkan peluang. Negara yang tidak siap akan ditekan lebih jauh. Negara yang terlalu berhitung akan didorong pelan-pelan. Dan negara yang konsisten akan diperlakukan dengan jauh lebih hati-hati. Di tengah peta ASEAN yang terpecah inilah, posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Indonesia sering disalahpahami sebagai negara yang diam di Laut Cina Selatan. Padahal diamnya Indonesia bukan karena takut atau ragu, melainkan karena pendekatannya berbeda. Indonesia tidak mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah sengketa, tetapi sangat tegas soal zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Ketegasan ini tidak ditunjukkan lewat pidato panjang atau kemarahan di media internasional, melainkan lewat kehadiran nyata di laut. Setiap kali kapal China masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, responsnya hampir selalu sama. Patroli hadir, komunikasi dilakukan, kapal tersebut diminta keluar. Tidak ada dramatika, tidak ada eskalasi berlebihan, tetapi juga tidak ada pembiaran. Pola ini terjadi berulang kali, dan justru disitulah pesan terkuatnya. Indonesia mungkin tidak berisik, tetapi selalu datang. Bagi China, pola seperti ini sangat sulit dihadapi. Tidak ada momen besar untuk dijadikan propaganda, tetapi juga tidak ada celah untuk ditekan lebih jauh. Setiap kali China mencoba masuk ke Natuna, biaya yang harus mereka bayar selalu sama. Dihadang, dipantau, dan diusir. Tidak ada keuntungan tambahan, tidak ada perubahan preseden, dan tidak ada kelelahan di pihak Indonesia. Dalam logika China, ini membuat Natuna menjadi wilayah yang tidak efisien untuk ditekan terus-menerus. Tekanan yang tidak menghasilkan perubahan perilaku lawan adalah tekanan yang sia-sia. Hal terpenting dari semua ini adalah konsistensi. Indonesia tidak bergantung pada satu insiden besar, tidak menunggu krisis dulu baru bergerak. Patroli dilakukan secara rutin, bukan reaktif. Konsistensi inilah yang menciptakan reputasi. Dan dalam geopolitik, reputasi adalah bentuk kekuatan yang sangat mahal untuk dilawan. China memahami bahwa Indonesia bukan negara yang mudah didorong ke sudut. Bukan karena Indonesia ingin berkonflik, tetapi karena Indonesia tidak memberi ruang abu-abu terlalu lama. Dari semua pola ini, satu pelajaran besar muncul dengan sangat jelas. Bargaining power tidak lahir dari emosi. Ia tidak lahir dari kemarahan, pernyataan keras, atau tekanan opini publik semata. Bargaining power lahir dari kesiapan. China tidak gentar oleh teriakan, tetapi menghormati biaya. Seberapa mahal konsekuensi jika tekanan dilanjutkan, dan biaya itu hanya muncul ketika sebuah negara benar-benar siap menanggungnya.
Negara yang terlalu sering berteriak tetapi tidak siap secara nyata justru membuka diri untuk ditekan lebih jauh. Sebaliknya, negara yang tenang, konsisten, dan tidak emosional menciptakan ketidakpastian bagi lawannya. Tidak ada reaksi berlebihan untuk dimanfaatkan. Yang ada hanyalah pola yang stabil, tegas, dan mahal. Dalam jangka panjang, inilah yang membuat lawan berpikir ulang. Dan di Laut Cina Selatan, itulah bahasa kekuatan yang paling dipahami.